Ayat hari ini adalah Markus 11, ayat 20-26. Mari kita baca bersama. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Saya akan berbagi firman Tuhan dengan judul yang sedikit provokatif. Apakah Yesus tidak tahu waktunya? Dalam bahasa Korea ada ungkapan yang berarti menjadi dewasa. Ketika seorang anak menjadi lebih dewasa, menunjukkan kemampuan untuk membedakan yang benar dan salah, orang dewasa seringkali memuji anak itu dengan berkata, "Sekarang kamu sudah dewasa." Ini adalah kata pujian. Ungkapan menjadi dewasa yang sering digunakan di Korea ini berasal dari kata yang berhubungan dengan musim. Kata cheol berarti musim. Kita biasa menyebut suatu musim atau waktu dengan musim anu. Misalnya musim seperti sekarang, yaitu musim semi. Kita sebut musim semi. Dan musim panas, kita sebut musim panas. Dengan menambahkan kata cheolji setelah nama musim. Namun, tidak hanya ada kata-kata pujian yang berhubungan dengan cheol. Ada juga kata-kata negatif yang bernada menegur. Ketika seorang anak membuat kesalahan, kita mengungkapkannya dengan mengatakan bahwa dia belum dewasa. Dan ketika seseorang yang seharusnya sudah cukup umur untuk membedakan yang benar dan salah masih bertingkah seperti anak-anak, kita menyebutnya tidak tahu waktu. Ada sebutan khusus untuk orang seperti ini, yaitu orang yang tidak tahu waktu. Sebutan itu adalah cheolbuji, judul dari nas hari ini. Orang dewasa yang tidak bisa membedakan yang benar dan salah dan bertingkah seperti anak-anak kita sebut cheolbuji. Di dalam kata cheolbuji ini juga terdapat kata cheol yang berarti musim. Lalu ditambahkan kata buji yang berarti tidak tahu. Jadi arti asli dari kata cheolbuji adalah orang yang tidak tahu musim, yaitu orang yang tidak tahu waktu. Orang yang tidak bijaksana, yang tidak bisa membedakan yang benar dan salah, seperti anak-anak, kita sebut sebagai orang yang tidak tahu musim. Orang yang hidup tidak sesuai dengan musimnya. Namun, bagaimana penampilan Yesus dalam nas hari ini? Yesus tampak persis seperti itu. Saya merasa sangat menyesal untuk menggunakan ungkapan ini di sini, tetapi seolah-olah dia adalah seorang cheolbuji. Seolah-olah dia tidak tahu musimnya. Dia berbicara dan bertindak tidak sesuai dengan musimnya. Mari kita baca bersama-sama kisah dalam nas hari ini yang dimulai dari Markus 11 ayat 12 dan 13. Mari kita baca bersama. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Amin. Yesus bermalam di Betania dan keesokan harinya sedang dalam perjalanan menuju Bait Allah di Yerusalem bersama murid-muridnya. Yesus yang lapar melihat sebatang pohon ara di pinggir jalan. Tampaknya dia berharap bisa memakan buah dari pohon ara itu. Namun, ketika dia mendekati pohon itu, hanya ada daun yang lebat dan tidak ada buah. Alkitab menjelaskan alasannya sebagai berikut. Sebab memang bukan musim buah ara. Sepertinya ini adalah perkataan yang tidak perlu. Tetapi Alkitab dengan sengaja menyatakan bahwa alasan pohon ara itu tidak berbuah adalah karena bukan musimnya, seolah-olah mempermalukan Yesus. Itu bukanlah musim di mana buah matang. Yesus mengharapkan buah pada saat buah belum matang, yaitu bukan pada musim panen buah. Singkatnya, dia tampak seperti orang yang tidak tahu musim, seorang cheolbuji. Di sini, Yesus tampil seperti seorang cheolbuji. Sebenarnya, masalah yang lebih serius adalah yang berikutnya. Pada ayat 14, Yesus mengutuk pohon itu dengan berkata, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan hasil dari kutukan itu muncul dalam nas hari ini.
Mari kita baca bersama-sama nas hari ini, ayat 20 dan 21. Mari kita baca bersama. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Amin. Keesokan paginya, ketika mereka kembali berjalan menuju Yerusalem, mereka melihat pohon itu lagi. Pohon itu tampak sangat berbeda dari kemarin. Kemarin, meskipun tidak berbuah, setidaknya masih ada daunnya. Tetapi keesokan harinya, pohon itu ditemukan dalam keadaan kering total. Tidak hanya daunnya, tetapi juga sampai ke akarnya. Petrus dengan tegas berkata, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Petrus dengan jelas mengatakan bahwa apa yang Yesus lakukan kemarin pagi adalah sebuah kutukan. Dan oleh karena kutukan itu, pohon itu menjadi kering. Dari sudut pandang objek yang dikutuk, ini terlihat seperti adegan yang sulit dipahami. Ini bukan musim berbuah, dan pohon itu tidak berbuah hanya karena musimnya belum tiba. Tetapi apakah karena tidak berbuah lantas membuatnya kering sampai ke akarnya? Pikiran seperti ini terasa tidak adil dan sedikit membingungkan. Sebenarnya, itulah yang terjadi dalam nas hari ini. Karena Yesus yang tidak tahu musim, Yesus yang ceolbuji, sebatang pohon ara yang baik-baik saja menjadi kering dan mati. Bagaimana menurut Anda? Apakah kisah dalam nas hari ini adalah sebuah kecelakaan yang terjadi karena Yesus tidak tahu musimnya? Apakah ini terjadi karena dia dengan serakah menuntut buah saat bukan musim buah ara dan menjadi marah karena tidak mendapatkannya? Apakah ini hanyalah tindakan emosional Yesus yang tidak bisa menahan lapar seperti seorang ceolbuji? Pertama-tama, untuk memahami nas hari ini, kita perlu membacanya dengan cakupan yang lebih luas. Kisah tentang pohon ara ini memiliki struktur roti lapis, seperti yang baru saja kebaca. Di ayat 12-15, ada peristiwa Yesus mengutuk pohon ara. Kemudian di ayat 15-19, tercatat kisah Yesus membersihkan bait Allah. Dan kembali di ayat 20-25, tercatat kisah pohon ara yang kering dan mati. Peristiwa pohon ara ini memiliki struktur roti lapis yang membungkus peristiwa pembersihan bait Allah. Kisah pohon ara yang kering dan mati tidak dapat dipahami secara terpisah dari tindakan pembersihan bait Allah. Dalam perenungan kemarin, Yesus mengusir orang-orang yang berjualan di dalam bait Allah. Sambil mengusir mereka, dia berkata seperti ini. Mari kita baca bersama ayat 17 dari layar. Mari kita baca bersama. Lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini menjadikannya sarang penyamun. Amin. Saat membersihkan bait Allah, Yesus berkata bahwa bait Allah ini telah menjadi sarang penyamun. Perkataan ini sangat penting untuk memahami nas hari ini. Tempat yang seharusnya menjadi rumah doa bagi segala bangsa telah menjadi sarang penyamun. Ungkapan sarang penyamun ini bukan sekadar berarti bahwa ada kegiatan jual beli persembahan di dalam bait Allah, atau sekadar ada penukaran uang di dalam bait Allah. Ini bukan sekadar teguran tentang mengapa ada transaksi uang dan jual beli barang di bait Allah yang kudus. Ini memiliki makna yang jauh lebih mendasar. Saudara-saudari, tempat seperti apakah sarang penyamun itu? Ungkapan sarang penyamun berarti bait Allah telah menjadi tempat di mana orang-orang yang telah berbuat dosa mencoba mendapatkan ketenangan batin tanpa Allah. Beristirahat di bait Allah dan mendapatkan kedamaian di bait Allah. Bukankah itu hal yang wajar? Mungkin Anda berpikir apa yang aneh, tetapi kenyataannya adalah seperti ini. Orang-orang yang telah melakukan segala macam perbuatan jahat di luar, orang-orang seperti penyamun masuk ke bait Allah. Mereka masuk ke bait Allah dan mempersembahkan korban. Mereka membeli hewan untuk kurban dan menukarkan uang untuk membayar pajak bait Allah. Apa niat mereka datang ke bait Allah seperti ini? Dengan hati macam apa mereka mempersembahkan korban? Dengan hati macam apa mereka datang ke bait Allah dan mempersembahkan korban? Niatnya hanya satu, semata-mata untuk menghilangkan rasa bersalah, untuk menghilangkan ketidaknyamanan batin. Niat untuk mengubah perasaan tidak nyaman akibat dosa yang dilakukan di luar menjadi perasaan nyaman. Dengan niat itulah mereka mempersembahkan korban dan beribadah. Itulah arti dari sarang penyamun. Tentu saja, jika mereka datang ke bait Allah, bertemu dengan Allah secara mendalam dan menyelesaikan masalah dosa mereka sepenuhnya, itu bukanlah hal yang buruk. Itu adalah hal yang baik. Seharusnya begitu dan harus menjadi begitu. Namun masalahnya adalah tidak ada Allah di sana. Tidak ada pertimbangan akan Allah sama sekali.
perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan tanpa ragu-ragu, yaitu perbuatan-perbuatan seperti penyamun, menurut ungkapan Alkitab. Telah mereka lakukan, tetapi karena memiliki hati nurani, mereka tertekan oleh rasa bersalah dan merasa tidak nyaman. Mungkin mereka khawatir jika Allah akan menghukum mereka. Perasaan tidak nyaman itu, rasa bersalah itu, dengan korbat ini. Pikiran bahwa cukup dengan merayakan hari raya secukupnya, mempersembahkan korban secukupnya, dan menampakkan diri di bait Allah secukupnya untuk membuat hati mereka tenang. Sikap yang hanya pura-pura menghadap Allah untuk menghilangkan ganjalan dan rintangan di hati mereka, dan agar tidak dihukum, tanpa ada niat tulus untuk mencari Allah. Bagi orang-orang ini, bait Allah sedang disalahgunakan seperti itu. Bait Allah bukan menjadi tempat orang-orang jahat bertobat dan berbalik, melainkan di sanalah hati yang jahat seperti penyamun beristirahat. Dan bait Allah telah menjadi sarang penyamun. Sarang penyamun adalah tempat para penyamun beristirahat. Bait Allah telah menjadi tempat peristirahatan tanpa Allah, tempat persembunyian para pendosa. Pemandangan ini persis seperti apa? Pemandangan ini persis seperti pohon ara itu. Di tempat yang seharusnya menghasilkan buah, hanya ada daun yang lebat. Di tempat yang seharusnya menghasilkan buah pertobatan, yang terisi adalah banyak dalih dan alasan yang dibuat-buat. Hati para penyamun menjadi tenang. Sehari sebelumnya, Yesus membersihkan bait Allah. Dia mengosongkan bait Allah sehingga tidak ada seorang pun yang bisa melewatinya. Meskipun hanya sesaat, bait Allah menjadi suci dan kembali ke bentuknya yang benar. Tepat sebelum pembersihan itu, dia mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Dan pada hari itu, pohon itu kering dan mati. Melalui ini, apa yang ingin Yesus lakukan? Yesus ingin memberikan peringatan yang kuat. Karena Cheol Buji yang sebenarnya, yang benar-benar tidak tahu waktunya, adalah mereka. Mereka sama sekali tidak tahu keadaan mereka saat ini. Mereka pikir tidak ada masalah karena mereka menghasilkan daun, dan mereka berpikir cukuplah dengan daun saja karena musim berbuah belum tiba. Namun, tidak demikian. Waktunya telah tiba. Karena ada seseorang yang telah memperingatkan dengan keras tentang waktu ini. Orang itu adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sambil memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Pernah mengatakan hal ini. Matius 3 ayat 10. Mari kita baca bersama dari layar. Mari kita baca bersama. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Amin. Nas kita hari ini dalam Markus 11 ini harus ditafsirkan dalam terang proklamasi Yohanes Pembaptis ini. Yohanes Pembaptis berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ada banyak kesamaan dengan pohon ara dalam nas hari ini. Kapak itu tidak diletakkan di dahan atau batang. Biasanya, seorang penebang pohon meletakkan kapak di dahan atau batang. Tetapi sekarang, di manakah kapak ini diletakkan? Di akar. Diletakkan di akar tidak berarti hanya akan dipotong sedikit, hanya akan diperbaiki sedikit, atau hanya akan disempurnakan sedikit. Diletakkan di akar, perkataan ini adalah peringatan yang sangat kuat bahwa pohon ini akan disingkirkan sepenuhnya. Pohon ara dalam nas hari ini juga kering sampai ke akarnya. Alkitab menggambarkannya dengan tepat seperti itu. Ini bukan sekadar pemangkasan beberapa dahan atau perbaikan dan penyempurnaan, tetapi penghukuman yang kuat bahwa pohon itu akan disingkirkan sepenuhnya, telah dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis. Dan kata tersedia juga merupakan kata yang penuh makna. Ini berarti sudah dimulai. Kapak itu sudah menyentuh akar. Ini bukan berarti kapak itu hanya dipegang oleh seseorang. Ini bukan posisi di mana seseorang memegang kapak dan bersiap untuk mengayunkannya. Tetapi Yohanes Pembaptis telah memberitakan bahwa kapak itu sudah menyentuh akar. Penghakiman yang kuat telah dimulai. Penghakiman itu akan dilaksanakan pada pohon yang tidak berbuah, seperti pohon ara dalam nas hari ini. Pohon yang tidak berbuah seperti pohon ara itu sekarang tidak hanya akan dipangkas dahannya, tidak hanya akan ditebang batangnya, tetapi akan disingkirkan sepenuhnya sampai ke akarnya. Penghakiman yang kuat telah datang dan telah dimulai. Waktunya telah diberitahukan dan musimnya telah dimulai. Kalau begitu, saudara-saudari, sekarang saya akan bertanya, siapakah Cheol Buji yang sebenarnya? Siapakah orang yang benar-benar tidak tahu musimnya? Apakah Yesus yang mencari buah di saat bukan musimnya buah ara? Ataukah orang-orang yang tidak merasa dan tidak menyadari, meskipun telah diberitakan bahwa kapak sudah diletakkan di akar pohon,
Kapak sudah menyentuh akar, dan pohon yang tidak berbuah akan lenyap sampai ke akarnya. Siapakah Cheol Buji yang sebenarnya? Saudara-saudari yang terkasih, kisah dalam nas hari ini adalah satu-satunya kisah mukjizat yang Yesus lakukan di Yerusalem. Di Yerusalem yang memiliki bait Allah, kota yang disebut orang suci itu, Yesus tidak menyembuhkan orang sakit atau mengusir setan. Satu-satunya mukjizat yang dia lakukan di Yerusalem adalah kisah ini. Peristiwa di mana dia mengutuk pohon ara hingga kering dan mati. Oleh karena itu, pohon ara itu bukan sekadar pohon, melainkan melambangkan seluruh bangsa Israel dan bait Allah di Yerusalem. Jadi, fakta bahwa pohon ini kering sampai ke akarnya adalah peristiwa yang menunjukkan kehendak Allah bahwa hari di mana bait Allah ini yang telah kalian jadikan sarang penyamun akan dihancurkan sepenuhnya telah tiba. Karena bait Allah telah menjadi sarang penyamun. Karena bait Allah bukan lagi menjadi sarana untuk mendekat kepada Allah, melainkan justru menjadi penghalang dan rintangan untuk mendekat kepada Allah. Maka Tuhan kita menunjukkan pohon ara yang kering sampai ke akarnya. Dan dengan keras memperingatkan bahwa bait Allah akan segera menjadi seperti ini. Kapak sudah diletakkan di akar pohon dan penebangan sudah dimulai. Kapak sudah menyentuh akar pohon dan penghakiman sudah dimulai. Tetapi orang-orang masih berpuas diri. Mereka masih belum menyadari. Mereka masih berpikir tidak apa-apa, bahwa cukup dengan menyelesaikan beberapa masalah yang tampak di permukaan, tanpa harus bertobat secara mendalam dan berbalik. Mereka yang tidak mengetahui waktu penghakiman inilah orang-orang yang tidak tahu waktu yang sebenarnya. Saudara-saudari yang terkasih, lalu bagaimana dengan kita? Apakah bagi kita juga, bait Allah ini, ibadah ini, telah menjadi sarang penyamun? Apakah ini hanya menjadi tempat untuk sedikit menenangkan hati yang tidak nyaman karena dosa yang kita lakukan di dunia? Karena khawatir bagaimana jika Allah menghukum? Sudah ibadah, jadi tidak apa-apa. Sudah datang ke gereja pada hari Minggu, jadi tidak apa-apa. Apakah tempat ini telah menjadi tempat untuk sedikit menenangkan hati yang tidak nyaman itu? Apakah ibadah saat ini hanyalah waktu untuk menenangkan sejenak hati nurani yang terganggu? Pikiran bahwa semuanya masih baik-baik saja. Rasa aman bahwa tidak akan ada masalah. Apa yang akan Allah katakan tentang kepuasan diri dan rasa aman kita? Kepada mereka yang mengatakan bahwa waktunya belum tiba, Allah berkata seperti ini. 1 Tesalonika 5 ayat 2-3. Mari kita baca bersama. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Amin. Bagi para Cheol Buji, orang-orang yang tidak tahu waktu, orang-orang yang masih menganggap sarang penyamun itu tidak apa-apa, Allah berbicara tentang waktu itu bahwa penghakiman akan datang tiba-tiba. Kita harus melepaskan diri dari pemikiran yang salah tentang waktu, pemahaman yang salah tentang musim, yang membuat iman kita menjadi malas dan lalai. Mari kita bersiap-siap dengan mengingat bahwa hari Tuhan akan datang tiba-tiba. Saudara-saudari yang terkasih, tinggalkanlah sarang penyamun dan pulihkanlah bait Allah yang memiliki hadirat sejati, serta ibadah yang memiliki hadirat sejati. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan. Bersiaplah untuk hari yang akan datang seperti pencuri. Jadilah orang yang dewasa, bukan Cheol Buji. Jadilah orang yang selalu berjaga-jaga dan siap, bukan orang yang tidak tahu waktu. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan. Mari kita merenungkan firman yang telah diberikan dan bersama-sama menyanyikan pujian hadirat. Bukalah gerbang surga, pandanglah tempat ini, sebab nyanyian bagimu takkan pernah padam. Bukalah surga dan lihatlah, hadirilah di tempat ini. Kami menantikanmu Tuhan. Sebab semerbak doa kami sampai ke surga. Tuhan, hadirilah di tempat ini. Datanglah ke sini, duduklah di sini. Terimalah ibadah yang kami persembahkan di sini. Nama Tuhan, hanya nama Tuhan. Hanya nama Tuhan saja yang ada di tempat ini. Mari kita berdoa bersama. Sambil merenungkan firman yang diberikan, mari kita introspeksi iman kita. Bukankah gambaran seorang Cheol Buji yang tidak mengetahui waktu Tuhan adalah gambaran kita? Jadikanlah kami orang yang dewasa, yang selalu mempersiapkan waktu Tuhan. Apakah bait Allah dan ibadah pada suatu saat telah menjadi seperti sarang penyamun, tempat untuk sekadar meredakan hati yang tidak nyaman? Tolong jadikan kami penyembah yang maju ke dalam ibadah yang penuh gema dan getaran, yang mengalami hadirat Allah yang sesungguhnya. Mari kita ambil waktu untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, terima kasih.
Di dalam kisah di mana Yesus tampak seperti seorang buji yang tidak tahu waktu, terima kasih telah memberitahukan dan menyadarkan kami akan gambaran kami yang sebenarnya tidak tahu waktu dan hidup dengan berpuas diri. Jadikanlah kami semua dapat bertemu dengan Allah secara mendalam di bait Allah dan mengalami hadirat Allah dengan gema dan getaran dalam setiap ibadah. Jadikanlah kami semua tidak menjadikan bait Allah dan ibadah sebagai sarang penyamun, tetapi mengingat bahwa hari itu akan datang seperti pencuri, dan selalu berjaga-jaga serta bersiap. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.